Penyiksaan pun tidak sampai di situ. Ia juga dipaksa melakukan hal-hal yang sangat menjijikan. Junko dipaksa makan kecoa secara hidup-hidup dan meminum air kencing dari para pelaku. Untuk menghindari kecurigaan keluarga, Junko dipaksa menelpon kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Hai sobat semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang menyayat hati, menimpa seorang gadis SMA bernama Junko Furuta. Junko Furuta mengalami nasib yang sangat naas. Hanya karena menolak cinta dari seorang pria yang sudah lama menginginkannya, Junko Furuta disiksa dan disekap selama 44 hari, diperkosa sebanyak 500 kali, lalu dikubur pada sebuah durung bekas yang diisi dengan semen. Kisah nyata ini terjadi di Jepang pada tahun 1989 dan telah dikenal sebagai salah satu kejadian paling brutal dalam sejarah negara tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya dalam kasus ini? Langsung saja kita bahas di Ruang Cerita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media massa yang kami sajikan dan kami rangkum dalam bentuk cerita. Kita mulai ceritanya. Di suatu daerah Misato, Prefektur Saitama, Jepang, ada seorang gadis bernama Junko Furuta, berusia 17 tahun. Dia adalah seorang siswi yang berprestasi dan dikenal sebagai gadis yang baik hati, penuh semangat. Junko bersekolah dengan tekun dan bekerja paruh waktu untuk menabung. Sebuah keputusan sederhana untuk menolak ajakan pemuda membuat kehidupan Junko yang damai berubah secara tragis dan mengerikan. Pada tanggal 25 November 1988, Junko sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya. Tanpa ia sadari, Hiroshi Miyano, seorang remaja yang sudah pernah mendekatinya dan ditolak oleh Junko, sedang mengintainya. Hiroshi yang tidak bisa menerima penolakan itu, merencanakan sebuah balas dendam yang sangat kejam bersama 3 temannya, Nobuharu Minato, Jo Ugara, dan Yasushi Wanatabi. Mereka kemudian menculik Junko dan membawanya menuju sebuah rumah yang jauh dari keramaian. Disinilah mimpi buruk Junko dimulai. Selama 44 hari, Junko Furuta disekap. Para pelaku kemudian memperkosanya. Atas pengakuan pelaku, mereka memperkosa Junko sebanyak 500 kali. Tubuh Junko pun dipenuhi luka bakar yang disebabkan oleh putungan rokok yang dimatikan pada tubuhnya. Selain itu, Junko mengalami memar dan tulangnya pun patah akibat dipukul berulang kali. Junko tidak bisa berteriak karena mulutnya ditutupi oleh kain yang diikat. Namun ada satu titik Junko berhasil kabur dari rumah tersebut. Dia berusaha sekuat tenaga mencari bantuan meski tubuhnya sudah sangat lemah. Namun sayang, Junko kembali tertangkap oleh Hiroshi dan teman-temannya sebelum ia bisa meminta pertolongan. Penyiksaan pun tidak sampai di situ. Ia juga dipaksa melakukan hal-hal yang sangat menjijikan. Junko dipaksa makan kecoa secara hidup-hidup dan meminum air kencing dari para pelaku. Untuk menghindari kecurigaan keluarga, Junko dipaksa menelpon kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Pada 4 Januari 1989, setelah lebih dari sebulan mengalami penyiksaan secara terus-menerus, Junko akhirnya tidak mampu bertahan dan kemudian meninggal dunia. Namun, kejahatan para pelaku tidak sampai di situ. Mereka kemudian memasukkan tubuh Junko ke dalam sebuah drum yang diisi dengan beton, membuangnya di sebuah lokasi yang terbengkalai. Pada awal Maret 1989, ada seorang gadis melapor kepada polisi bahwa dirinya telah diperkosa oleh Hiroshi Miyano beserta teman-temannya. Tidak butuh waktu lama, Hiroshi Miyano beserta teman-temannya berhasil ditangkap.
Dari hasil penyelidikan, didapati bahwa gadis ini bukanlah korban pertama yang diperkosa, melainkan ada korban sebelumnya, yaitu Junko Furuta. Berdasarkan hasil pengembangan kasus, Yasushi Anatabe memberitahukan kepada polisi tentang lokasi tubuh Junko. Pada tanggal 29 Maret 1989, di sebuah lokasi terbengkalai di Koto, Tokyo, polisi mengidentifikasi lokasi drum berisi beton. Dan ketika polisi membongkar drum berisi beton itu, mereka menemukan jasad Junko Furuta. Meskipun para pelaku akhirnya ditangkap dan diadili, hukuman yang mereka dapatkan tidak sebanding mengingat penderitaan yang dialami oleh Junko. Masyarakat Jepang mengecam sistem peradilan yang dinilai tidak memberikan keadilan yang sebenarnya untuk korban. Hiroshi Miyano mendapatkan hukuman 20 tahun penjara karena dianggap sebagai dalang utama kematian Junko. Sedangkan ketiga temannya mendapatkan hukuman hanya 8 tahun penjara. Itulah Junko Furuta dengan kisah akhir hidupnya yang begitu tragis. Hanya karena menolak cinta dari Hiroshi Miyano, seorang pemuda yang dikabari dekat dengan gangster yang sangat terkenal di Jepang, yaitu Yakuza.